Injil is gospel, betul? Kabar baik. So ini Paulus harus berlari supaya dia masuk ke gospel. Kalau kamu gak lari berjalan, gospel gak ada di dalam hidupmu. Aku berlari begitu rupa karena apa? Karena Injil, karena gospel. Aku berlari sebegitu rupa karena aku pingin apa yang Adam gagal, aku akan genapi. Adam sudah gagal, tapi Paulus tahu revelation ini, Paulus tahu pewahyuan ini. Aku harus berlari supaya apa yang Adam gak bisa, aku harus bisa. Gimana? Membalikkan posisi semula, supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Dia tahu aku gak mau cuma ngecap, aku gak mau cuma calo, ayo dong semangat, dirinya sendiri gak lari, gak bisa, betul? Dia calo kan, calo rohani, gak mau dia. Makanya dia tahu nih, aku juga lari, aku mengajarkan kamu, aku juga lari loh, sebegitu rupa. Dia berlari begitu rupa karena dia fokus. Tujuan tertinggi manusia untuk melekat kepada Tuhan. Makanya Paulus ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, ingat waktu di jalan, ada cahaya, terus dia buta kan? Apakah dia stop sampai situ? Enggak. Dia mengalami pembaharuan akal budi. Aku bersaksi, aku bertemu Yesus. Enggak sampai situ, saudara. Paulus lari mengenapi panggilan Tuhan. Larinya begitu rupa, seperti dia ada di dalam gelanggang pertandingan. Dia gak mau jadi kayak orang Kristen pada umumnya. Dia gak mau. Sekalipun imannya sama, tempat ibadahnya sama, tapi pribadinya harus lain. Amin. Harus lain. Strength, rohnya harus berkuasa, harus kuat. Ada yang dituju, yaitu panggilan surgawi untuk melekat, Defekus. Ini tujuan tertinggi manusia sekarang, udah gak ada lagi. Tujuan tertinggi manusia. Makanya seperti di awal saya bilang, ibadah is not just about blessing. Kalau kamu datang ibadah hari Minggu cuma Tuhan berkati aku, salah. Ada pembaharuan akal budi, paradigmanya kembali. Makanya dia tulis, betul gak? Kamu harus mengalami pembaharuan akal budi sehingga kamu dapat membedakan, betul? Apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Dia tulis itu karena dia nggak mau, sekalipun imannya sama, tapi dia nggak mau orang-orang yang perjalanannya sama itu nggak mau. Paradigma setiap manusia, setiap orang percaya kepada Tuhan itu harus dibuka. Kenapa selama ini manusia terselubung? Karena bukan salah manusianya kok, bukan salah saudara dan saya, bukan. Saya juga lahir dari dosa, semuanya, betul nggak? Dosa lah yang menyelubungi. Di surat Paulus yang lain ada tulis gini, jikalau orang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu akan diangkat daripada mereka. Paulus tahu saudara, ada selubung. Itu bukan salah saudara dan saya, bukan. Kita lahir dari bayi, itu benih DNA-nya udah terhamili oleh dosa dari Adam. Makanya Paulus tulis ini, segala sesuatu aku lakukan karena Injil, karena Kristus. Di ayat sebelumnya, aku menguasai tubuhku seluruhnya. Wah, kawan, identitas kita sebagai orang percaya itu sangat mahal. Saudara bukan hanya orang percaya loh, bukan hanya orang percaya. Kalau sama saudara mentok orang percaya, ada yang salah dengan pola kekristenan saudara. Kekristenan itu berbicara tentang ini, Defekus, tujuan tertinggi manusia untuk melekat kepada Tuhan Yesus. Melekat. Banyak yang kupanggil, sedikit yang dipilih. Artinya apa? Banyak yang percaya, tetapi sedikit yang melekat. Banyak yang percaya itu banyak, gereja penuh semua di minggu. Tapi kalau urusan melekat, tunggu dulu. Urusan pribadi lain. Melekat itu soal kedalaman. Melekat itu gini, dimanapun kamu berada, kamu menyadari bahwa ada Tuhan yang menyertai kamu. Terlalu banyak orang percaya pada Tuhan itu sudah banyak, tapi terlalu sedikit orang yang